Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, Bu. Langsung aja. Bu Fasika ya. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya mohon maaf saya izin off cam ya Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Seperti ini Bu, kayak kemarin ya Bu ya, kasus anakku tuh, karena anakku tuh sering banget ketempelan pas pakai fresh apa Savar Care. Alhamdulillah tuh sudah membaik kan Bu. Yang tadinya batuk itu dari sebelum puasa sampai sampai ke dokter udah beberapa kali. Terus minum Waiki biru juga ya Bu, sampai habis sampai beli lagi. Tapi pas kemarin dikasih Savar Care aja, alhamdulillah mendingan Bu. Iya, iya. Nggih kayak gitu. Iya. Saya Ya, pikir itu tuh batuk 40 hari yang seperti orang-orang katakan. batuk rejan, Iya. batuk 100 hari. Jadi memang Oh, secara apa ya, mau tidak mau, terpaksa tidak terpaksa itu ternyata hal-hal seperti itu tuh ada gitu loh, Bu. Jadi yang enggak. memperberat penyakit kita atau malah yang menyebabkan penyakit kita gitu. Jadi kadang kita itu menafikan ya, sudahlah pokoknya fokus diobati gitu aja. Tapi Enggak. pada suatu titik tertentu kita itu obati macam-macam tapi tidak sembuh-sembuh. Nah itu ya itu akhirnya kita coba seperti itu dan alhamdulillah ada minyak yang bisa membantu kita cepat gitu kan. Biasanya harus Enggak. apa ya, baca yang ayat-ayat yang terlalu Mm-mm. banyak gitu ya. Sebenarnya Iya tidak benar. apa-apa kalau ditambah seperti itu. Memang Mm-mm. ternyata eh, untuk rukyah itu yang terbaiknya itu aslinya adalah bagaimana kita membuang gitu loh. Membuang dengan gerakan-gerakan membuang. Itu yang lebih apa ya? To the point-nya di situ gitu loh. Enggak. Kalau umpamanya kita itu kalau dulu ya saya terus terang saya itu kan Mm-mm. lama ya kena masalah-masalah seperti itu. Bahkan Mm-mm. bertahun-tahun sejak muda itu kena kayak gitu. Itu kan kita cuma membaca ayat-ayat gitu ya. Jadi itu malah sakit semua tapi kurang eksekusinya gitu loh. Eksekusi untuk Enggak. mengusir keluarnya itu yang selama ini sebelumnya itu kurang gitu. Jadi sekarang itu Enggak. yang terpenting kita itu eksekusi keluar, keluar, keluar. Kita pengusiran, mengusir. Jadi seperti akupuntur itu begitu jarum dimasukkan, dia memang fungsinya adalah mengusir, mengusir angin, mengusir panas gitu. Jadi memang kita itu butuh mengusir gitu loh, menyuruh pergi. Enggak. Kalau untuk akupuntur itu mm, bisa untuk diajari nggak Bu? Misalkan dipelajari, bisa untuk dipelajari nggak Bu? Misalkan untuk orang awam seperti saya, atau saya harus datang langsung ke tempat lain gitu yang ada di mitra daerah saya seperti itu. Bisa belajar nanti insya Allah kalau jadi, nggih. Insya Allah kalau memang jadi akan ada pelatihan di Senen itu loh Bu, Pasar Senen. Jenengan mana rumahnya? Saya orang Cirebon, Kan dekat sama jauh. Jakarta di High Hotel. Nah itu kalau mau itu 2 hari. Itu kita itu bersusah payah belajar akupuntur kan untuk diri kita selamanya toh, seumur hidup, Oke. untuk anak-anak, untuk Mm-mm. keluarga. Mm-mm. Monggo kalau mau ikut ada link grupnya Neuro Acupuncture. Kalau
Semoga jadi ya, nggak tahu nanti jadi atau tidak. Makanya mumpung masih ada, kalau bisa ikut aja. Kalau tidak bentrok dengan kedinasan mungkin. 4 dan 5 Mei. Kan Sabtu Minggu libur. Oke. Kalau apa leher sakit itu cukup white biru saja tak Bu? Gimana? Leher sakit di belakang itu karena tenggorokannya tuh sakit untuk nelan sakit. Seperti saya lihat komen yang tadi di grup tuh Bu. Ibu kan nyaraninnya Waiki biru ya Bu ya. Itu sampai sampai buat nengok juga susah. Itu terapinya apa saja Bu? Kalau sampai buat nengok susah itu dingin nggak itu kalau dipegang? Tapi demam ya. Iya, demam sedikit karena kecapean. Ya itu aja sementara sambil dioles. Kalau diolesi terus di Safarcare aja itu belakang itu. Serangan angin Oh, waktu tidur kayak gitu. Makanya tengeng tortikolis namanya. oh, gitu. Tak kira orang dewasa mungkin karena tensinya tinggi atau karena trigliserid atau apa. Kalau anak-anak mungkin ya karena itu, apalagi ada serangan angin ya, itu kemungkinan ya serangan angin itu. Gitu. Saya itu dulu anaknya tuh hampir setiap bulan masuk rumah sakit, Bu. Saya kadang sampai pusing, sampai stres ya. Hampir tiap bulan pindah-pindah rumah sakit, terus cuma itu, ispa lagi seperti itu. Kemarin anak saya sempat kambuh, nafasnya tuh sesek, kata teman saya tuh, coba beli di ini aja gitu kan. Saya hubungi ibu, alhamdulillah kemarin kata anak saya, Mah udah nggak ini dadanya udah nggak sesak, cuma tinggal batuknya aja nggak hilang-hilang katanya kan seperti itu. Kalau memang Anaknya tuh bisa pokoknya itu membedakan. kalau memang terlalu sering masuk rumah sakit, BIG-nya itu terus aja, Bu. Dalam kondisi yang nanti dia butuh waktu yang lama ya untuk perbaikan paru-parunya. Terus bisa ditambahi Oh, nafsu oke. makannya gimana? Gastera? Bisa gastera. Nafsu makannya lancar, Bu. Oh, bagus ya. Mm-mm. Ya wes itu aja itu sama Safarcare pokoknya dilanjut yang butuh waktu lama itu memang apalagi sudah anu ya carane Mm-mm. sering sering gitu tuh nanti kalau dibiarkan akan jadi alergi malahan. Kalau alergi malah lebih Iya, kronik. bahkan pernah minum obat tuh nggak sembuh, minum ini nggak sembuh, minum ini nggak sembuh, seperti dosisnya tinggi. Iya, sampai saya takut sendiri. Ya, ya wes itu ae. Kalau jenengan sendiri keluhannya apa? Kalau saya tuh kalau datang bulan itu sakit, Bu. Jadi sampai saya tidak berangkat. Pokok sih kalau datang bulan tuh nyeri banget di bagian bawah, semacam turun bro seperti itu, Bu. Kata orang sini bilang tuh turun bro. Apa itu ya, turun bro tuh? Anu, Peranakan ke bawah kata orang awam tuh. Iya, sakit banget. Kalau ini datang bulan tapi dikasih pas apa? banyaknya saya hmm? Sudah dikasih apa ini? Sudah nyoba apa? Kemarin kemarin ibu nyaraninnya yang flow apa ya? Bentar saya buka WA-nya. Flow Royal, terus bentar saya Royal, iya iya. Bentar saya buka WA-nya Bu. Royal sama Rosci. Iya itu Terus itu sudah diminum. apa? Ini Royal Royal Su. Kemudian Floye sama Pertila 4 sama Roski 4 Bu. Sama Rosci, ya. Udah diminum ya? Sudah.
Kata ibu, eh, walaupun tidak datang bulan juga harus rutin Oke. minum. Emang sakitnya tuh luar biasa, Bu. Sampai demam, sampai menggigil seperti itu. Itu coba jenengan kasih Savar Care juga, perut Oke, bawahnya. Ya, oke. perut yang biasanya nyeri itu mana? Itu coba jenengan Savar Care. Ditekan boten, Bu. Ditekan, sambil ditekan-tekan. Seperti ditotok gitu loh. Oke. Belum nyoba toh? Sudah, Terus, sudah piye? saya kasih sabar. Terus. Hangat, rasanya tuh hangat. Kemarin sih sempat nyeri-nyeri sedikit. Saya minum yang 4 itu alhamdulillah udah mendingan. Tapi nanti ya Bu, barangkali kalau main lagi takut tuh, makanya kalau mau main tuh stres, takut sakit. Ini sementara ini sudah diminum ya. Pokoknya diminum terus. Jadi gini loh, Oke, nyari head itu jangan pas headnya aja pas minum. oke, Itu karena nyerinya yang parah itu biasanya karena ada stasis atau stagnasi ya, kemandekan. Lah, kemandekan itu mengurainya nggak bisa cepat loh. Jadi makanya yang terbaik jauh sebelum terjadi head itu sudah diperbaiki, dilancarkan peredaran darahnya, dibuang itu ada floye itu kan dibuang oke, kelembapannya kan gitu. Nanti kalau sudah bersih oke, bawahnya, oke, insya Allah headnya itu nggak oke, akan sesakit seperti sebelumnya. oke. Hmm. Saya tuh pernah ya Bu, waktu datang bulan itu apa ya? Men, men itu tuh kayak gerombol segerombol gede banget setelapak tangan. Itu sakitnya luar biasa, kayak mau mengeluarkan bayi kayak gitu. Tapi darah gumpalan itu sebelumnya, Nah, iya sebelum itu sakit kan tuh. stasis namanya, darah mandek. Itu karena Hmm, stres, karena marah yang disimpan lama. Biasanya seperti itu. iya bisa jadi. Kalau flashback ke konflik pasti iya. Itu yang perlu diperbaiki, marah yang dipendam. Iya, Nah, itu nanti soalnya takut bahayanya kalau kan marah dikeluarkan tuh takut. bahayanya itu kan nanti bisa ada gumpalan di dalam benjolan kayak gitu toh. Entah apa, Iya, penebalan dinding rahim lah atau miom atau kista. Nah, itu yang ditakutkan mumpung belum terjadi segera itu diatasi. Pokoknya yang buat emosi-emosi itu sementara di apa ya, ditahan, di apa, iya. diper, Netralkan. diperbaikilah kondisinya. Kita minta maaf, memaafkan kayak gitu. Memang sulit, tetapi kita harus bisa karena demi kesehatan diri kita sendiri. Oke. Saya berusaha menerima menerima semuanya sambil memaafkan. Dah, Oke, Bu. Terima kasih. Mangga untuk yang lainnya. lainnya belum masuk. Mungkin jamnya jam sibuk ini. Kemarin kita ambil jam 2, ini coba ambil pagi, ternyata malah sibuk kalau pagi ya teman-temannya. Kalau saya malah kalau habis duhur tidak bisa, Bu. Oh, Kalau yang habis duhur malah sibuk masak. Kalau pagi mungkin yang lain masih pada tidur. mungkin Bu Sylvia,
Kalau Bu Fasika itu tahunya dari mana, Bu? Bu, itu dari Facebook, Bu. Oh, FB. Ya, tadi mau tanya apa? Kalau kalau untuk belajar akupuntur itu biayanya berapa, Bu? Kalau aku puntur kayaknya kalau Jakarta 1.300.000 itu 2 hari. Itu nanti diajari penusukan dasar. Jadi Nggih. eh, benar-benar dasar dari awal jarum itu bagaimana sifatnya kayak Nggih. gitu ya. Terus ilmu-ilmu neuro tentang saraf. Jadi itu Nggih. saya kasih sesi untuk belajar dasarnya juga. Terus nanti langsung belajar tentang saraf. Jadi itu ilmunya nanti ilmu akupuntur dasar plus neuro ya, neuro akupuncture. Jadi kita menusuknya di tempat-tempat jalur neuron, jalurnya saraf gitu. Nggih. Nanti Sepertinya menarik, Bu. Semoga saja tidak bentrok dengan karena ini mendekati ujian-ujian sih ya, Bu ya. kalau Mei awal kan ya belum toh. Lah ujian Ujian hidup, anak kelas 6. mungkin ujian hidup kelas. Ujian kelas 6. Iya, kalau saya yang Sabtu berangkat. Libur cuma Minggu. Sudah, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Mungkin dari Pak siapa ini yang baru bergabung? Pak Muhammad Iqbal. Dari mana, Pak? Oke, monggo Pak. Pak Iqbal dari mana? Oh, Assalamualaikum Bu Mel. Salam. Dari mana, Pak? Mitra dari Batam, Bu Mel. Hah? Mitra dari Batam. Oh, gitu. Oh, yang suaminya Bu siapa? Aminah, Aminah. Nina. Oh, nggih. Salam kenal, Pak. Ya, Bu Mel. Pripun? Jenengan nggih anu ya. Nah, ini Nalanda, ini berarti kuliah. Iya, Bu Mel masih kuliah. Gimana selama ini, Pak? Baik, Bu Mel. Herbalnya pun bagus, Bu Mel. Biasanya kasus apa? Ini yang jenengan itu sing kasus, bukan kasus yang kanker terus itu ya? Iya, Bu Mel. Oh. Ya, yang kanker terus aja itu ya. Bener, Bu Mel. Nah, terus gimana? Ya harus sabar memang, Bu Mel. Ya Allah, sampai saya tuh kemarin yang paling saya doakan tuh kan itu yang masih PR ya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya herbal-herbal itu sudah bagus sih, tapi memang lebih cepat penyakitnya gitu ya dibanding herbalnya. Iya. Yang di lapangan gimana, Pak? Kadang yang kita susah itu waktu itu, Bu Mel, apa? Nyeri yang hebat itu, cari herbal yang pas belum ketemu itu, Bu Mel.
untuk Itu pereda nyerinya itu? kalau dulu saya itu ya nerapi pasien itu saya boboki bobokan yang sebenarnya isinya itu kebanyakan sudah saya masukkan di Grand Siva. Itu kalau diboboknya Grand Siva, apa nyerinya nggak berkurang, Pak? Enggak Kalau berkurang, Bu Mel. kalau luar ya, tapi kalau dalam repot ya. Iya. Dulu saya pernah punya pasien kanker payudara itu sampai bolong kan. Itu kalau dikasih bobokan itu langsung nyerinya tuh hilang gitu loh, langsung gitu. Makanya Iya. yang Grand Siva itu, tapi repotnya kalau pasiennya itu keluar darah kan. Mm-mm. Nah, Grand Siva itu sendiri padahal melancarkan darah gitu loh. Iya, melancarkan cairan dia, keluar terus cairannya, Bu Mel. Iya, nah itu. Nah, itu sebenarnya Pak, kanker itu jenengan menurut jenengan ketika seorang itu sudah terbuka seperti itu, sebenarnya bagusnya itu memang cairan itu keluar atau gimana? Sebenarnya bagus keluar sih, Bu Mel. Tapi kalau keluar terus badannya jadi lemes dia, Bu Mel. Lah ya, berarti kan dia kita keluarkan tapi kita kasih asupan kan gitu toh? Harusnya. Ya, benar. Kalau kita boboi plus yang soswe itu untuk menghentikan perdarahan umpamanya, Belum pernah coba, Bu Mel. coba digabung atau gimana? Kalau dulu itu saya ada namanya itu kan dikasih ada salah satu herbal itu dia melancarkan tapi plus menghentikan gitu loh. Nah, itu dulu pernah saya kasih itu tapi ya apa ya? Orangnya itu keburu drop ya. Terus kesulitan saya nangani pasien kanker ki orangnya itu kan ya heboh sendiri akhirnya herbal-herbal lain kan dia konsumsi juga padahal panas sifatnya gitu loh. Jadi kesulitannya di situ. Hmm. Nah, ini yang selama ini yang jenengan tangani yang pewarah kemarin itu masih bertahan Pak orangnya. Udah meninggal, Bu Mel. Sudah meninggal ya. Ya, itu disuruh berobat ke rumah sakit nggak mau. Ya, semampu kita lah, Bu Mel. Itu dikasih ya terus herbalnya padahal dia juga telaten ya Pak. Telaten. Tapi kan memang beliau udah yakin gimana mau ngarahinnya. Itu yang payudara ya. Iya. Yang penting kan kita berusaha, Bu Mel. Oke, oke. Ya pengennya menemukan yang lebih toh Pak. Ya, dokter pun sudah nggak sanggup kan beliau. Iya, oke. Dia nggak sanggup. Jadi ya sudah pasrah dia. Kalau kejiwaannya gimana Pak orangnya Pak? Kalau segi kejewaan memang kanker kan senangnya memendam amarah dia, Bu Mel. Mesti gitu ya. Jenengan ngamati beberapa pasien gitu semua. Nah, semuanya memendam amarahnya. Terus yang itu pasien yang meninggal akhirnya meninggal itu nggak bisa dia melepaskan itu kemarahannya gitu nggak bisa. Kan waktu itu udah ngedrop, Bu Mel. Memang ya udah deket juga beliau. Oh, terus kan orangnya jauh ya? Oh, Enggak. ada 3 kilo lah, Bu Mel. Oh, bukan yang rumahnya jauh ya. Ya. Nah, terus sekarang Jadi pasiennya apa aja, Pak? dua, dua minggu 2 minggu sekali kontrol beliau.
Masih ada ini berarti yang kanker ya? Yang kanker sekarang ada itu dia pasien itu bukan kanker, bukan apa namanya kista ginjal nih yang itu. Oh. Ada beberapa orang pasien perempuan dia nampaknya kebanyakan minum suplemen beliau itu. Suplemen apa biasanya, Pak? Apanya? Biasanya suplemennya apa? Kalau saya itu saya tanya ini dia apa Herbalife itu, Mel. Oh. Herbalife itu cenderung lembab ya, makanya jadi Ya, kista. ya jadi kista di ginjal memang di kulit kan bagus dia bisa cantik gitu kan. Tapi yang ada 3 orang itu nggak bisa dia berhubungan karena kalau pahanya dibuka dia itu Bu Mel sakit. Oh, ya Allah. Lah terus diapakan itu? Nggak dikasih Floye, Soften, Floye, Soften C, Royal. Royal C, sama di itu di betulin urat-uratnya lah Bu Mel. Oke. Ditusui pahanya, Pak. Paha, selakang, terus tulang ekor itu mulai pinggang sampai tulang ekor, bokong, sama safar care sebenarnya itu. Nah itu sekarang gimana orangnya? Sudah ada kemajuan yang dulu yang satu udah bisa itu dibuka pahanya udah bisa. Jadi Tinggal satu sama yang gitu. Jadi sama semua gitu toh. Ada ya beberapa ada 3 orang yang orang. gimana? Yang satu ini aja Bu Mel yang kista di ginjal yang udah ke Malaka nggak sanggup. Tapi sekarang sudah membaik ya. Tak kira ada Udah, beberapa. udah bisa jalan yang satu, yang 2 udah bisa aktivitas Bu Mel. Loh, itu sakitnya sama semua. Hampir sama Bu Mel. Terus konsumsinya ya sama. Sama Yang ya. apa? Konsumsinya sama, penyakitnya sama. Makanya saya bilang, kok bisa Oh. ya sama? Berarti ada nutrisinya yang berlebih, saya bilang gitu. Oh. Jadi ya agak bisa disimpulkan gitu ya. Ya, makanya bisa menyimpulkan, kenapa orang ini kok bisa penyakitnya sama, walaupun itu kan daerahnya beda-beda, itu beda kecamatan itu. Oh. Setelah ditelusuri, apa yang dimakan kan gitu, Bu Mel. Oke, oke. Dan itu sudah makan itu berapa lama dia? Udah lama itu, Bu. Agak tahunan lebih tuh. Nah, itu harusnya diteliti ya. Tapi kita khawatirnya tuh takutnya menjatuhkan nama. Cuma ini kan karena orangnya sedikit aja kan, Bu Mel. Berani. Kita kan nggak boleh menjatuhkan merek juga. Juga ya. Jadi 3 orang itu dengan konsumsi yang sama, kenapa penyakitnya kok bisa begini kan gitu, Bu Mel. Bisa ditelitinya kan begitu. Iya. Memang ya bagus itu, Bu Mel. Produk itu bagus untuk kelembapan, memang bagus. Terus ya ini Itu yang seperti apa toh? Yang apanya? diminum itu loh. Saya kurang tahu juga itunya, Bu Mel. Ya seperti ganggang laut lah namanya itu. Oh, yang Susu gitu. Oh. Ya kedinginan apa gimana? Ya, jadi badannya terlalu lembab dia itu, Bu Mel. Ya. Akhirnya terbentuk itu. Namanya kista itu kan kelembapan yang terstagnasi ya, lembab yang mandek gitu kan. Tapi kenapa ada hubungannya dengan nggak bisa jalan ya, Bu Mel ya?
Gimana? Itu apa namanya, rata-rata orang yang udah kena itu nggak bisa jalan loh, Bu Mel. Lumpuh Coba, dia. coba nanti jenengan minta itunya apa produknya apa gitu. Coba tak teliti isinya, Pak. Ya, coba nanti di itu ya, Bu Mel ya. Itu sebenarnya penting loh. Paling enggak untuk kita lah kalangan sendiri di grup gitu loh, Pak. Bahaya toh. Ya, Ya, betul ya. piye. Ya itu tadi loh, pengobatan yang tidak sesuai dengan sindrom itu butuh semua orang pakai. Mungkin ada yang malah sembuh ya memang penyakitnya, tapi kalau memang dia kekeringan pada awalnya mungkin ya, terus ditambahi dahak, lendir, kelembapan, malah dia sehat, mungkin kayak gitu. Tapi ini tadi yang pasien yang jenengan itu kemungkinan memang orangnya sudah lembab, ditambahi lembab pula. Nah, isinya kan kita perlu tahu itu sebenarnya apa aja kan gitu toh. Itu yang dikocok. Iya. Yang dikocok terus untuk biar slimming itu toh. Bukan. Iya, untuk slimming, untuk biar cantik, kulitnya lembab, halus gitu, Bu Mel. Coba nanti tak pelajari nih. Terus Yang ada fenomena lagi nih, Bu Mel. oh, Pasien masuk ini yang suka fitness itu dia. yeah. Dia kebanyakan namanya rata-rata orang itu kan minum suplemen biar ototnya kuat kan. Ya, Nah, tapi badan bagian atas kuat, Bu Mel, tapi yang badan bagian bawah dia layu dia. yeah. Gimana itu solusinya? Itu yang dikonsumsi apa lagi itu? Itu suplemen biar ototnya kuat itu. Suplemen apa? Saya nggak tahu namanya suplemennya itu. Sebangsa susu juga itu, Bu Mel. Ya, iya ya. Vitamin ya, anggaplah tonik gizi lah. Anggaplah gizi untuk nambah otot, masa otot lah atau kekuatan ini, tapi pada kenyataannya tetap ternyata yang berlaku itu kan hukum ilmunya Cina, Pak, tetepan ya. Walaupun ilmu barat, tetapi yang terjadi pada kita yang sebenarnya itu kan ya kayak gitu. Umpamanya kita ditambahi gizi-gizinya. Tetapi ternyata organ kita yang mungkin limpa ya, limpa itu kalau ditambahi gizi umpamanya susu, itu lendirnya bertambah banyak, itu kan dia keberatan. Kalau limpa itu keberatan, akhirnya kan ya mungkin kalau pas posisi bagus, dia akan membentuk daging yang bagus. Terus kalau fitness itu membentuk massa otot itu toh. Iya, Bu Mel, betul. Massa ototnya bagus, tapi ya di sisi lain ternyata mungkin ya itu tadi kalau loyo kakinya atau apanya kan tetap lah itu saya harus tahu isinya kan gitu Pak. Isinya itu lari kemana gitu. Rata-rata orang itu kan minum telur Telur ayam itu, wah, itu bisa 6 sampai 9 itu Bu, sekali minum. ya itu tetap Apa over. pengaruhnya? Apa yang berlebihan ya tetap tidak bagus. Ini sebentar lagi time out punya saya ini ya Pak. Nanti masuk lagi ke yang link berikutnya itu ya. Ya, Bu Mel. Ini cari gratisan. Gratis ya di Eh, dua gimit sesi. aja, Bu. Pakai gimit bebas, Apa? Bu Mel. Pakai Google Meet bebas. Bebas tapi nggak bisa di apa? Direkam, Bu. Bisa. Kalau dulu-dulu nggak bisa, tapi nggak tahu ya. Kalau memang bisa direkam ya penak Google Meet, los ya.
nggak ada Iya, waktu. waktu. Mm-mm. Coba nanti berikutnya saya linknya. Ini kita sebentar lagi ganti link yang selanjutnya ya. Iya. Nggak ada 1 menit. Kalau saya dibarengi sama minum rebusan daun sirsak boleh nggak Bu Mel? Daun sirsak itu sifatnya apa ya? Agak ada kecutnya enggak ya? Saya Enggak. tuh Sepet ya Bu Mel. janganlah.